Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Padepokan Budi Raharjo. Kita mulai dengan ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wush, langsung ini kena apa kacamatanya? Kopinya yaitu sekarang ini kopi dari Flores ya, Bajawa. One of the best. Bajawa Flores. Saya paling suka kopi ini. Flores Bajawa, Papua, Wamena, terus sama Jawa Barat ya. Oh iya, Toraja juga. Ini karena kopinya, kalau yang ini enaknya tuh, kalau saya senang memang kopi gini. Langsung ya kopi gitu, jadi nggak ada rasa yang aneh-anehnya, tapi nendang dia. Kalau yang Jawa Barat tuh enaknya kalau kita lagi santai-santai gitu. Enough about coffee. Pak Budi kalau cerita gini kok terlalu banyak introductionnya. Iya sih, kadang-kadang orang gemes ya, pengennya langsung masuk ke topik bahasannya. Memang harusnya saya buatkan gitu ya. Jadi bahasan mulai dari menit kesekian gitu. Jadi kalau orang yang malas introductionnya langsung skip ke bagian itu. Tapi ada alasannya saya menceritakan terlalu banyak introductionnya ini. Bukan masalah iklan, masalah apa, bukan. Ini nggak dapat bayaran juga dari kopi tadi. Bukan itu sih. Sebenarnya saya ingin menunjukkan apa yang terjadi ya under the hood. Bagaimana saya membuat video-video saya, bagaimana saya membuat cerita-cerita saya gitu ya. Jadi itu semuanya saya tampilkan mentah gitu ya. Jadi mentah supaya orang tahu. Lengkap dengan ketidaksempurnaan. Which brings to ini kemarin saya baru dapat buku, tapi belum sempat saya baca. Ini baru dapat namanya juga ya. Wabi Sabi karangan Nobuo Suzuki. Ini ya sebetulnya bukunya ini saya dikasih dari Periplus. Ini bukunya pada beberapa hari yang lalu ya. Sebentar saya coba merecall ya, beberapa hari yang lalu dibahas oleh Mbak Dipi ya. Dipi Div ya. Dia membahas ini, menceritakan kepada kami tentang isi buku ini. Jadi saya sebenarnya udah tahu isi bukunya. Tapi ini saya ya tetap aja pengen baca sendiri Wabi Sabi. Ini yang utamanya adalah ini, The Wisdom in Imperfection. The Wisdom in Imperfection. Jadi ketidaksempurnaan. Jadi itulah sebabnya maka video-video saya ini juga lengkap dengan ketidaksempurnaan. Bahkan yang saya masih bingung ya di dalam kemarin pembahasan si Wabi Sabi itu ya, bahwa imperfectness itu disengaja malah dia. Contohnya gini nih, nyapu bersih gitu ya, tapi ditungguin sampai ada satu daun yang jatuh tuh, ting tek. Nah habis itu ditinggal. Semacam aksen gitu ya, untuk menunjukkan the beauty is in imperfectness. Jadi ada keindahan di dalam ketidaksempurnaan. Wow, kalau produk engineering tuh nggak boleh. Zero failure nggak boleh tuh. Kalau bersih ya bersih gitu ya. Nah memang ini beda ya mungkin ya, tidak di dalam engineering ya, nggak boleh ada kesalahan kayak gitu. Kalau bersih zero defects ya, nggak boleh ada kayak gitu. Ini makanya perdebatannya ada cerita yang lain. Tapi yang menarik bagi saya itu adalah bahwa ini tuh adalah antitesa ya daripada orang-orang yang ingin kesempurnaan. Yang mana kesempurnaan itu jadi kita ingin perfect, ingin bagus, ingin kelihatan bagus, ingin kelihatan hebat gitu. Sehingga kita stres sendiri ya. Stres sendiri karena kita tidak bagus gitu misalnya. Wah, saya jelek atau nggak hebat gitu. Sebentar, minum dulu. Ini kalau misalnya buat video gini salah, diedit gitu. Waduh, ini harus ini ya, belakangnya harus perfect. Ini juga sisirannya harus perfect. Ini juga harusnya di shaving gitu ya supaya klimis kayak aktor di drakor. Aktor drakor ada yang jenggotan kayak gini nggak? Ada ya kali. Anyway, balik lagi. Jadi kalau kita dituntut untuk menjadi perfect, maka kita menjadi stres ya. Itulah sebabnya di sekolahan banyak mahasiswa yang stres ya, karena tadinya dia nilainya A di SMA-nya gitu ya. Begitu masuk kampus itu terus langsung jadi C, D, B. Sementara teman di sebelahnya nih yang baru tiba-tiba datang kucul-kucul nggak belajar segala macam jadi A. Dia udah belajar 2 minggu tetap dapatnya B.
Atau jangan malah C+, waduh itu ya. Itu kan bikin stres ya. Nah, itu yang kita bilang jangan membuat dia menjadi stres ya. Jangan membuat itu menjadi stres. Tapi bukan hanya itu aja ya sebetulnya ya. Si Wabi Sabi ada cerita panjangnya. Tapi bukan itu ya. Jadi ini memang video tidak akan membahas tentang itu. Nanti itu dibahas di video yang lain setelah saya selesai membacanya. Gitu ya. Poinnya adalah poin ini, imperfectness di dalam video-video buatan saya. Wah, itu mah bukan imperfectness Pak, bukan beauty Pak, itu adalah laziness alias kemalasan. Betul juga. Itu jawaban yang paling betul. Jadi saya malas ngeditnya kan, kalau ini harus dibagusin, harus diedit, harus dirapihkan segala macam. Ini kalau Anda lihat settingan di tempat saya mengambil video tuh, wah mungkin Anda bisa stres. Pak Budi tuh nekat banget ya membuatnya asal jebret. Karena poin saya itu adalah yang penting message-nya ya, sampai itu dengan kondisi-kondisi imperfectness-nya itu. Kayak kita mungkin ngobrol-ngobrol di warung kopi gitu ya. Warung kopinya kursinya reot ya, mejanya udah meja lama, kopinya gelasnya juga gelas yang sudah mungkin udah lama ya, ada bekas-bekas apa yang nggak bisa hilang gitu ya, bekas kopi yang mungkin habis dicuci berkali-kali gelasnya itu karena udah dipakai 20.000 kali gitu ya, jadi nggak bisa hilang bekas kopinya, yang menunjukkan bahwa itu imperfect ya. Aduh ya, memang luar biasa ya. Itulah kenapa saya membuatnya seperti ini video-video saya. Jadi apa adanya ya, cerita apa adanya di belakang layar. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya yang lain-lain juga tidak terintimidasi untuk membuat film, video, cerita, podcast. Kalau saya membuatnya menjadi hebat, maka orang lain akan bilang, waduh saya harus kayak Pak Budi gitu ya, hebat banget gitu. Kalau sekarang saya kayak Pak Budi aja gampang lah gitu ya, jebret-jebret gitu ya. Bukan berarti saya juga ngasal dalam artian gini ya, nggak peduli, bukan itu juga gitu ya. Bukan berarti nggak serius juga, ini serius ngerjainnya gitu. Hanya gitu ya, hanya alirannya, mungkin saya aliran yang seperti ini gitu ya. Jadi yang penuh dengan under the hood ya, dapurnya tuh kelihatan, segala macam kelihatan gitu. Jadi itulah yang saya lakukan ya dengan video-video saya. Jadi mohon maaf, mungkin jenis-jenis yang ini tuh tidak menarik banyak orang, terlalu lambat, mungkin menceritakan bahwa wah ini sok tahu orangnya atau apa ya. Memang ya, kalau mungkin tidak kenal saya sebelumnya ya mungkin kerasanya seperti itu. Itulah sebabnya kebanyakan yang saya perhatikan ya, yang nonton video saya itu adalah orang yang kenal sebelumnya di dunia nyata, kemudian mengikuti saya itu karena ingin belajar lebih banyak ya dari cara-cara saya dalam kehidupan saya gitu ya. Jadi umumnya memang bukan yang baru kenal lewat video YouTube-nya, jadi YouTube baru kenal kemudian dia oh iya ya itu belajar itu. Saya nggak tahu ya, mungkin Anda termasuk yang sudah kenal duluan kemudian ngikutin YouTube-nya ini, atau justru menemukan YouTube saya karena menemukan YouTube saya ya tiba-tiba menemukan YouTube terus ngikutin gitu aja. Good for you. Ya tapi gitu ya, semoga banyak manfaat di situ. Nah, poin yang kedua sebetulnya yang ingin saya sampaikan tapi belum sampai adalah kenapa yang saya inginkan itu adalah kebaikan ya. Saya ingin menghasilkan, mengenerate kebaikan-kebaikan. Karena sumber kesuksesan di dunia ini selain usaha kita sendiri adalah banyaknya doa. Jadi kita usahakan, di video lain saya cerita itu ya, kita usaha setengah mati dalam doa. Doa itu bukan doa kita sendiri, doanya orang lain juga. Ya semoga banyak orang yang mendoakan saya semoga sukses gitu, karena kekuatannya tuh kekuatan doa gitu ya. Misalnya saya punya karyawannya mendoakan saya punya muridnya mendoakan saya. Jadi itulah yang membuat saya sukses. Kalau hanya saya aja sendirian, saya rasa nggak mungkin saya bisa sukses kalau hanya saya sendirian, hanya effort saya sendirian. Jadi ekosistem itu mendukung ya. Nah itu dia. Makanya jangan berbuat jahat, jangan ini kepada orang ya. Karena siapa tahu dia adalah orang yang justru menjadi kunci mendoakan kesuksesan kita. Bukan hanya mendoakan mungkin ya, malah membuka jalan secara sesungguhnya gitu ya. Physical ways gitu ya. Jadi memperkenalkan kita dengan orang-orang yang kemudian memberikan rezeki ke kita, misalnya memberikan kebahagiaan ke kita gitu. Jadi itu yang memang agak aspek iya agak sedikit ya spiritual ya, kita bicara masalah spiritual ya. Pagi-pagi berat amat Pak, mungkin karena kopinya berat.
Jadi bahasannya berat ya. Ini beratnya berapa kilo Pak? Nah ini 75 kilogram. Demikianlah video hari ini. Semoga kita sehat semua. Semoga kita bisa membuat kita saling mendorong to push ourselves ya, kita saling mendorong untuk menjadi lebih baik gitu. Jadi kita tidak malah ada orang yang sukses kita tarikin supaya jatuh, supaya kita lebih di atas gitu. Bukan itu ya. Kita menjadi sukses orang naik di pundak saya, penelitian di atas hasil penelitian saya, dia penelitian yang lebih hebat lagi. Keren. Nanti orang ada berikutnya lagi, mahasiswa berikutnya lagi, atau peneliti berikutnya lagi, di atas itu lagi. Keren ya, alhamdulillah gitu ya. Dan tentu saja tadi poin yang kedua adalah saling mendoakan. Karena kesuksesan kita berdasarkan juga ada banyak doa-doa di sana. Gitu ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kopinya banyak tadi buatnya. Jadi ini saya menikmati pelan-pelan gitu ya. Biasanya dalam satu video ini udah selesai nih ya, kopinya ini belum. Karena saya juga ingin menikmatinya gitu. Asik ya. Alhamdulillah.